Sementara itu, kasus festival musik berdendang bergoyang yang membuat puluhan orang pingsan dan luka naik ke tingkat penyidikan. Ya, hari ini akan ditetapkan tersangka setelah terdapat dugaan pelanggaran pidana. Belasan saksi telah diperiksa polisi terkait kasus konser berdendang bergoyang. Dalam kasus ini, penanggung jawab acara telah berstatus terlapor dalam konser musik berdendang bergoyang yang digelar di Istora Senayan 28 hingga 29 Oktober lalu. Petugas PMI mencatat ada 27 orang pingsan dan terluka. Namun diduga masih banyak korban yang tidak tercatat. Dalam permohonan izin keramaian ke Satgas COVID-19, pengajuan sebanyak 5.000 penonton. Sementara ke Polres Metro Jakarta Pusat sebanyak 3.000 penonton. Nyatanya penyelenggara justru menjual tiket melebihi kapasitas. Bahkan penonton yang masuk berjumlah lebih dari 20.000 orang. Setelah menaikkan status menjadi penyidikan, polisi akan menetapkan tersangka dalam waktu dekat. Tanggal 3 November 2022, status dari penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan, di mana dari fakta-fakta yang ada kami juga menemukan beberapa hal terkait dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga mengakibatkan beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka termasuk. Ya, lantas apakah penyelenggara konser sudah ditetapkan sebagai tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Komarudin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Pak Kapolres, selamat sore. Selamat sore Mas Abraham, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Kapolres, kita langsung bertanya mengenai sosok tersangka. Siapa dan berapa orang, Pak? Baik, terima kasih Mas Abraham dan pemirsa sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa setelah melalui tahapan proses penyelidikan, kami melakukan interogasi terhadap beberapa orang. Tercatat sampai dengan kemarin ada 14 orang saksi yang telah kami interogasi. Selanjutnya per hari ini juga kami menambah 3 orang lagi, yakni dari petugas ataupun dari Satgas COVID, dan juga kami juga minta pendapat ahli. Total keseluruhan ada 17 orang sejak kemarin, dan kemarin malam tepatnya kami telah meningkatkan status dari penyidikan menjadi dari penyelidikan menjadi ke penyidikan. Sementara yang kami tetapkan sebagai terlapor satu orang, inisial HA, selaku penanggung jawab event. Artinya Bapak ingin menjelaskan bahwa sampai saat ini belum bisa dirilis nama tersangka dan berapa orang yang bertanggung jawab penuh atas kasus konser berdendang bergoyang. Saat ini kami masih melakukan pendalaman-pendalaman, termasuk juga kami mintakan pendapat ahli, sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa saat ini, sampai dengan saat ini, tim masih terus bekerja untuk melakukan pemeriksaan, di mana sebagaimana tadi kami sampaikan juga bahwa dari proses interogasi ataupun penyelidikan menjadi penyidikan, artinya saat ini sudah di BAP dengan satu orang terlapor. Dari beberapa orang yang kami periksa, termasuk diantaranya adalah sebagian besar itu dari penyelenggara event. Ya, mulai dari penanggung jawab kegiatan secara keseluruhan, kemudian di bawahnya juga ada beberapa penanggung jawab seperti penanggung jawab tiket, kemudian penanggung jawab produksi, penanggung jawab acara, dan sebagainya juga kami mintakan keterangan. Tidak menutup kemungkinan terlapor yang kami tetapkan kemarin satu orang mungkin bisa bertambah. Oke, kasus sudah naik penyidikan tapi status masih terlapor. Kemudian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara yang dimaksud seperti apa, Pak? Dari hasil interogasi yang kami lakukan, makanya kami meningkatkan status menjadi penyidikan, diduga melanggar pasal 360 ayat 2, akibat lalainya menyebabkan orang lain luka, termasuk juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Hal ini kami ambil ataupun kami
arahkan, mengingat dari fakta yang kami temukan bahwa penyelenggara sudah menjual tiket mulai bulan April. Dan dalam hitungan catatan kami, di bulan September akhir, penyelenggara sudah menjual tiket sebanyak 13.349. Kemudian di bulan Oktober, penyelenggara juga menjual tiket sebanyak 14.500. Total keseluruhan tiket yang sudah terjual sebanyak 27.879. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang ada, di mana Satgas Covid DKI mengeluarkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan dengan jumlah peserta 5.000 orang. Nah, disinilah kenapa yang bersangkutan kita jerat juga, kita arahkan dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 terkait dengan kekarantinaan. Selain dari Undang-Undang Pidana, pasal 360 ayat 2 mengingat dari kejadian pada saat kita terpaksa harus menutup. Di sana ditemukan juga banyak korban berjatuhan, termasuk keterangan dari para tenaga medis yang menyampaikan bahwa dalam satu hari atau pada saat itu mereka melayani ataupun harus menangani orang yang membutuhkan penanganan kesehatan, tercatat atau yang sempat dicatat oleh tim itu sebanyak 27 orang. Mereka juga mengatakan bahwa yang tidak sempat tercatat jauh lebih banyak dari apa yang sempat dicatat. Nah, inilah kenapa dua pasal ini kami jadikan acuan untuk menjerat para penyelenggara. Jadi terkait dengan beberapa pasal yang dikenakan adalah penganiayaan atau dugaan penganiayaan dan juga kelalaian seperti ini, Pak Komarudin ya. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Komarudin telah hadir bersama kami di Anu Sore hari ini. Salam sehat selalu.